Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Saudara kasih, Shalom. Jemaat GKI yang saya kasih, perkenalkan nama saya Pendeta Stefanus Hartoyo. Saya teman Pendeta Christian Didik Sugiyarto, Gembala Saudara. Teman dulu kuliah di zaman prasejarah. Sangat senang bisa menyapa saudara dan mendapat kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Saudara di pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami dipelihara, dijaga, diberkati, dilindungi. Bapa, kami bersyukur karena kami semua milik Tuhan. Dan dalam situasi apapun kami adalah milik Tuhan. Dalam menghidupi hidup Kristen kami, dengan segala warna dan situasi, kami adalah milik Tuhan. Dalam ibadah ini kami rindu mendengar sabda Tuhan, menolong kami, dan menolong jemaat yang mendengarkan. Inilah doa kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara kasih, tema yang saya angkat dalam ibadah ini adalah berkat dalam realitas hidup Kristen. Dan teksnya diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku, yang berbahagia kita semua yang mendengar serta mengindahkan sabda Tuhan. Sekali lagi saya katakan tema kita adalah berkat dalam realitas hidup Kristen. Saudara, banyak pendapat tentang seperti apa hidup Kristen yang sesungguhnya. Ada yang berkata bahwa kalau menjadi Kristen itu berarti harus hidup penuh dengan kedamaian, kaya raya, selalu bahagia, sakit penyakit tidak menyentuh, setan iblis pada menjauh. Dalam ilmu teologi, ya saudaraku, teologi itu disebut teologi kemakmuran atau prosperity theology. Dan saya tidak pernah setuju dengan pendapat itu karena teologi kemakmuran tidak sesuai dengan realitas kehidupan Kristen dan tidak cocok dengan ajaran kitab suci. Sekarang mari kita lihat berdasarkan teks tadi, apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita, dan harapan saya ini menjadi berkat bagi saudara dalam menjalani kehidupan Kristen yang diwarnai oleh realitas atau keadaan yang sesungguhnya. Yang pertama, dari ayat 1 pembacaan kita, saudara kasih, kita membaca di sana bahwa oleh Kristus kita beroleh damai sejahtera dengan Allah. Oleh Kristus kita beroleh damai sejahtera dengan Allah. Dalam bahasa kita, damai sejahtera itu shalom. Kita menikmati shalom karena hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Di satu sisi kita adalah orang berdosa, penuh noda dan celah. Tapi di sisi lain Tuhan yang kudus sempurna. Tetapi karena Kristus kita diampuni, kita dilayakkan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Sehingga interrelasi hubungan kita dengan Tuhan diwarnai dengan damai sejahtera. Saudaraku, dosa itu adalah sumber keresahan, ketakutan, penderitaan, bahkan berbagai persoalan yang rumit dalam kehidupan. Tetapi dalam kasih Tuhan, oleh iman kita kepada Kristus, Yesus telah mengampuni kita dengan darahnya yang kudus. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudaraku, itulah shalom, damai sejahtera dalam hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Karena segala cacat celah kita, dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Sehingga dari situ kita tidak lagi hidup diwarnai rasa takut, tidak diwarnai rasa khawatir, tidak lagi diwarnai keraguan-raguan, apalagi diwarnai oleh perasaan terkutuk. Dan saudaraku, semuanya itu karena Kristus. Puji Tuhan. Kebenaran yang kedua, minta maaf karena kita dibatasi dengan 15 menit. Kebenaran yang kedua, di dalam Kristus, teks kita mengatakan, kita juga beroleh jalan masuk. Di ayat 2. Oleh Kristus, kita beroleh jalan masuk menuju kasih karunia Allah. Dan saudaraku, dalam bahasa Yunani, jalan masuk itu dipakai kata prosagoge. Dalam bahasa Inggris disebut access. Dan oleh Kristus, saudaraku, sekali lagi kita beroleh jalan masuk, prosagoge. Prosagoge itu, saudara, dalam pengertian masa lalu, itu berarti seperti orang yang membawa seorang biasa untuk bisa bertemu dengan raja. Dia ingin bertemu dengan raja karena dia ingin mendapat pertolongan, dia ingin mendapat nasihat, dia barangkali bahkan ingin mendapat pengampunan dari sebuah masalah kehidupan. Maka orang yang membawa orang biasa menghadap raja, itu disebut prosagoge. Tidak pernah mudah orang biasa menghadap raja. Ada prosedur protokoler, ada syarat-syarat yang harus ditempuh.
Tapi kalau ada orang yang membawa kepada raja, maka orang itu akan sampai kepada raja. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Oleh Kristus kita sampai kepada kasih karunia Allah. Bahkan Yesus mengatakan seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya ada satu jalan di mana orang berdosa seperti saya dan saudara bisa berjumpa dan bertemu Tuhan secara pribadi. Itulah prosagoge. Dalam arti modern, saudara, kata prosagoge itu berarti tempat berlabuh yang aman dari gelombang, dari angin ribut, dari ancaman yang menenggelamkan kapal. Saudaraku, prosagoge itu digambarkan seperti tempat yang aman dari gelombang dan kesulitan. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita beroleh jalan masuk. Kita punya prosagoge yang membuat kita orang berdosa dibawa ke hadirat Tuhan, pada kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dekat erat dengan Tuhan, jauh dari gelombang kehidupan yang menakutkan, jauh dari badai yang membuat kita gemetar dan mengancam nyawa kita. Jauh dari bahaya yang mungkin bisa membuat sebuah kapal karam dan pecah berkeping-keping. Prosagoge itu berarti kita oleh kasih karunia Allah itu kita sampai di sana dan kita menikmati kehidupan. Sama seperti dalam lagu, betapa indah jam doa, lepas beban dunia fana. Betapa indah jam doa, lepas beban dunia fana. Dan begitu, saudaraku, itulah prosagoge yang kita nikmati dalam hadirat Allah. Tahun 2000, saudaraku, saya pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yang relatif fatal. Waktu itu saya akan berangkat ke Amerika untuk yang kesekian kalinya, dan saya ingin berpamitan dengan bapak ibu saya di kota Jepara. Jadi saya pergi ke sana, bermalam di sana, seingat saya 2 hari. Lalu setelah 2 hari bermalam di sana saya pulang. Lalu di jalan itu, saudaraku, di masih daerah Jepara, ada jalan yang berpisah, jembatannya berpisah. Jalan itu sangat lebar, jadi saya memacu kendaraan saya kira-kira kecepatan 75 km per jam. Tiba-tiba dari sebuah gang sempit, ada seorang bapak yang masuk ke jalan raya itu dengan membonceng istri dan anaknya. Pada waktu dia sampai di jalan raya itu, dia rupanya tidak menoleh kiri kanan. Waktu dia menoleh, lihat mobil saya dalam kecepatan tinggi, akhirnya bapak itu mengegas motornya, pikirannya supaya bisa langsung lewat ke ujung jalan sebelah. Tapi karena itu akhirnya anak dan istrinya jatuh di situ, hanya luka kecil, tapi motornya yang meloncat lalu menabrak mobil saya. Dan akhirnya bapak itu meninggal dunia di rumah sakit. Saya sangat terpukul. Lalu saya dibawa ke kantor polisi, di situ menunggu proses komandan untuk memproses. Lalu mereka bilang saya akan ditahan, walaupun saya tidak bersalah karena bapak itu yang salah, tidak punya SIM, tidak punya STNK, saya punya semua ada. Tapi saudara tahu di polisi kadang-kala begitu. Jadi saya disuruh tunggu, dia bilang kalau proses belum selesai nanti saya disuruh tidur di masjid, saudara. Bayangkan pendeta tidur di masjid. Lalu saudara yang terkasih, pada saat saya menunggu, suasana sangat mencekam, frustrasi, sangat gelisah karena situasi itu. Bagaimana saya akan ditahan di polisi. Tiba-tiba ada seorang bapak polisi yang gemuk lewat, lalu saya sapa, selamat pagi Pak, dan seterusnya. Sampai akhirnya saya bisa berkenalan, saudara, dengan polisi ini. Lalu polisi itu tanya sama saya, Bapak dari mana? Saya dari Jogja. Oh, saya asli Jogja juga Pak, kata Pak polisi. Oh, Bapak di mana? Oh, saya di Minggir, daerah Jogja Barat. Oh Pak, saya punya banyak teman di Minggir. Saya punya teman guru namanya Pak Petrus Poniman. Loh, Petrus Poniman itu keponakan saya, kata Pak polisi. Saudara yang kekasih, akhirnya Pak polisi itu masuk ke ruang komandan dan minta supaya saya dibebaskan. Akhirnya Pak komandan bilang, oke Pak,
Silahkan Bapak pulang, nanti kalau sewaktu-waktu kami perlu Bapak untuk sidang atau apapun, kami panggil Bapak. Silahkan Bapak pulang ke Jogja. Saudara yang kasih, Pak polisi gemuk itulah prosagoge untuk saya. Yang membuat saya masuk bertemu komandan, lalu saya menemukan kemurahan dari komandan. Saya tidak jadi ditahan, saya tidak harus tidur di masjid, saya bisa pulang ke Jogja. Prosagoge, itulah jalan masuk yang kita temukan dalam Kristus. Kalau kita percaya Kristus, saudaraku, kita akan sampai pada kasih karunia Allah. Yang ketiga, saudaraku, hidup Kristen bukan hanya beroleh damai sejahtera atau shalom, bukan hanya beroleh jalan masuk atau prosagoge, tapi hidup Kristen juga harus berani menghadapi realitas hidup Kristen dengan segala situasi yang tidak mudah. Dalam ayat 3 dikatakan, kita juga bermegah atas kesengsaraan yang kita alami. Kata itu dipakai kata kesengsaraan. Dan dia bilang kita juga bermegah. Dalam bahasa ini sebagai rejoice, bersukacita karena kesengsaraan. Saudaraku, karena kalau Tuhan izinkan sebuah kesengsaraan, situasi yang sulit itu adalah dengan tujuan untuk membentuk kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang bermutu secara iman. Dan saudara, dalam ayat 3 itu dikatakan, kita juga bermegah atas kesengsaraan. Kata kesengsaraan itu, saudara, dalam bahasa Yunani dipakai kata tripsis, itu artinya tekanan yang menekan hidup manusia. Hidup kita sebagai orang Kristen, secara realistis juga kita menghadapi tekanan. Mungkin tekanan ekonomi, mungkin tekanan sosial, mungkin tekanan pekerjaan, mungkin bahkan ada yang bergumul dengan anak-anak, pendidikan anak-anak, berhubungan dengan sakit penyakit, berhubungan dengan masalah rumah tangga, 1001 masalah. Dalam sudut pandang iman, itulah yang disebut kesengsaraan. Tapi yang luar biasa, Paulus menjelaskan bahwa kesengsaraan itu diperlukan karena kesengsaraan itu mendatangkan apa yang namanya ketekunan. Ketekunan atau tabah dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak menyerah terhadap kesulitan. Tidak mencari jalan pintas, bunuh diri misalnya. Tidak, orang yang tabah, tekun dan tabah, dia akan menang. Dan dia akan menjadi orang yang sangat berkualitas. Itulah yang disebut ketekunan, hupomone. Sama seperti seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Dia tidak minta dikasihani, dia tidak minta ke pengadilan dinyatakan bangkrut, tapi dia akan berjuang. Berjuang membayar semua hutang, membangun bisnis, dan memperbaiki situasi. Itu hupomone. Dan hupomone itu menimbulkan tahan uji, kata teks kita. Tahan uji. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dokime. Sama seperti emas. Emas itu saudara, ditaruh di lumpur, dia tetap emas. Dibakar pun dengan api, dia tetap emas. Lain dengan jerami, lain dengan kayu. Kalau dibakar kayu eboni, kayu jati yang mahal pun, dia akan jadi abu. Tapi emas, kalau dibakar, dia tetap emas. Bahkan dia akan menjadi emas yang murni. Itulah dokime, di mana orang Kristen punya kualitas iman yang tangguh, yang bermutu. Sudah tahu yang namanya pasukan elit. Kita punya di Indonesia namanya Kopassus. Kopassus adalah pasukan elit negeri ini. Yang tugasnya khusus. Dan Kopassus bukan hanya orang-orang yang terpilih yang gagah, perkasa, bukan saudara. Hampir semua tentara sama kondisinya. Tapi Kopassus menjadi pasukan khusus itu karena latihannya sangat berat. Digembleng sembilan berat sehingga mereka sangat bermutu, tabah dan berani menghadapi tantangan sesulit apapun. Itulah Kopassus. Saya punya tetangga tentara yang dia adalah sebagai tentara tapi dia tidak tahan uji, saudara. Dia tentara yang tidak bisa tahan lapar. Pada waktu dia diterjunkan ke suatu latihan berat di medan latihan di hutan, saudara, namanya jungle survival. Jungle survival itu adalah semua tentara harus diterjunkan dengan dari pesawat udara dengan terjun payung di tengah hutan yang sangat luas,
beribu-ribu hektar. Tidak boleh bawa bekal apapun, tidak boleh bahkan pasta gigi tidak boleh saudaraku, karena pasta gigi itu dalam situasi terjepit itu bisa menjadi permen yang menyegarkan saudaraku. Jadi yang namanya jungle survival itu dilepas tanpa bekal apapun. Tapi tetangga saya, teman sahabat saya ini tidak bisa, tidak kuat. Jadi pada waktu dia ikut jungle survival, dia sudah minta istrinya supaya istrinya itu menggoreng beras. Beras digoreng tanpa minyak supaya matang. Lalu sudah beras itu dimasukkan ke lep senjata. Beras itu juga dimasukkan di sebuah tempat dibungkus dengan kain, dimasukkan di bagian tertentu dari celananya. Jadi waktu dia terjun, teman-temannya harus berjuang, makan daun, minum air hutan, mungkin ada buah apa yang dia diminum. Dia masih bisa segar karena apa saudara? Dia bawa beras goreng. Jadi di senjatanya dibalik, dikeluarkan, lalu dapat segenggam beras, dikunyah, ditelan. Dan saudara, beras kering itu, kalau dia kunyah, masuk ke perut, kena air, dia mau membesar. Sama seperti nasi. Jadi dia tidak. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sahabat saya itu tidak tahan uji. Tentara yang tidak tahan uji. Sebelum pensiun dia sudah kena sakit diabetes, saudara. Saudara, karena dia tidak tahan uji. Dan tidak bisa berumur panjang seperti teman-temannya. Tapi tentara yang tahan uji, yang berani lapar, yang berani menderita, yang berani berlatih, berjalan berpuluh-puluh kilometer. Dia tahan uji, menjadi tentara yang tangguh, yang elit seperti Kopassus. Jadi saudaraku, Kristen yang tahan uji itu akan menjadi Kristen yang bermutu. Dan kalau kita Kristen yang bermutu, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan saudara, pengharapan Kristen itu tidak akan mengecewakan. Karena yang berjanji itu Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan yang berjanji memberikan hidup kepada kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Suci, Maha Abadi. Tuhan menolong saudara dan saya. Saudaraku, realitas hidup Kristen tidak berarti hidup Kristen seperti taman bunga. Ada kepahitan, ada kesusahan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Tetapi saudaraku, sebagai orang Kristen kita bersyukur. Karena situasi apapun kita punya shalom, damai sejahtera Allah. Di dalam situasi apapun kita punya jalan masuk sampai kepada anugerah, kasih karunia Allah. Dan sebagai orang Kristen kita bersyukur karena kita dibentuk melalui berbagai situasi nyata, supaya kita menjadi orang Kristen yang bermutu, yang punya pengharapan abadi di dalam Kristus. Semoga Tuhan memberkati saudara. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, terima kasih. Sabda Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Berkatilah jemaat GKI di sini. Berkatilah Pak Gembala, para majelis dan seluruh warga gereja. Supaya mereka menjadi orang Kristen yang bermutu. Orang Kristen yang menikmati hidup Kristen secara realistis. Menang atas dosa, menang atas pencobaan, menang atas kedagingan. Tuhan memberkati kami semua. Bapak, terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
pagi Bapak Ibu semuanya, Jemaat GKI Canggiran. Mari pagi ini kita akan berdoa syafaat. Kita awali doa, biarlah di saat pandemi seperti ini bisa terlewati dan kita bisa hidup secara normal, bertemu kembali. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami bisa kembali hadir Tuhan untuk doa syafaat. Kiranya apa yang kami panjatkan doa-doa ini agar menjadi berguna Tuhan, dan Engkau menyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan, anak berdoa untuk negara-negara di dunia ini, terutama di Indonesia ini Tuhan, yang saat ini masih dilanda wabah pandemi corona. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang terdampak maupun yang terkena virusnya Tuhan. Biarlah mereka sembuh dan mereka bisa bangkit kembali dari terpurukan Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami maupun jajarannya semuanya dalam menyikapi kebijakan mereka dalam hal keamanan, kesehatan, dan sosial Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin kami yang lebih bijak dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, Anakmu juga berdoa bagi jemaat-jemaat GKI Canggiran, di mana mereka berada dan apa yang mereka akan kerjakan. Kiranya Tuhan mengetahui dan menghendaki supaya mereka berjalan di jalan yang benar dan dengan keadaan yang baik, sehat, tanpa suatu kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Anakmu juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang mungkin dalam belajar mengajar sekarang ini melalui daring atau sekolah online. Biarlah anak-anak tersebut bisa mengikutinya dengan baik tanpa suatu hal yang membebani. Berkati orang tuanya juga yang mendampingi dalam belajar, berikan kesehatan selalu, berikan kesabaran setiap mereka mengajarkan pada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Anakmu juga berdoa untuk situasi yang sekarang ini, yang dimana pandemi corona ini tidaklah cepat berlalu, yang semakin bertambah, semakin tidak karuan ini Tuhan. Tolong Tuhan kami, tolong semuanya, tolong anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan. Biarlah mereka bisa bangkit kembali dalam situasi yang tidak memungkinkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya kuserahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Amin. Kita tutup bagian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom,
seperti